saya akan terus ngerjakan itu. Karena saya itu merasa kalau tidurnya kebanyakan dosa betul. Karena begitu banyak orang yang susah, orang lapar, orang nggak bisa tidur, saya kok double tidurnya. Itu saya merasa salah betul-betul. Makanya suka tidur bertobat hari ini. Benar saya ngomong ini. Cukup. Kalau kita sudah umur 40-an ke atas, cukup 6 jam, 5 jam sehari, cukup. Enggak, amin lagi. Amin. Yang masih hobi tidur 8 jam, sudah tua-tua, bertobat. Karena Yesus butuh kita, saudara. Yesus butuh kita. Dia nggak bisa tahan melihat orang-orang disiksa oleh iblis. Loh, betul nggak? Dia tuh nggak tahan. Cuma dia nggak bisa apa-apa. Sebab tangan kakinya ketinggalan di bumi. Amin. Kitalah kaki tangannya. Ingat bahasa Malaysia, bahasa Melayu, pejabat itu kaki tangan. Itu kata bagus betul itu. Pejabat buat bahasa Melayu itu kaki tangan. Amin. Dan kita memang kaki tangannya Tuhan Yesus. Maka itu kalau dengar ada orang gagal ginjal, aduh saudara, itu ngeri sekali. Tolong ya, sampaikan di mana-mana. Ini 2 hal aja saya ngomong. Umur stroke di Indonesia, umur menurun drastis, saudara. Tahun 2008 ini, jumlah orang Indonesia stroke di antara umur 25-30 itu naik tajam sekali. Bayangkan, belum 40 sudah stroke. Bahkan, jurnal saya baca berapa minggu yang lalu, anak-anak kecil sudah mulai banyak kena stroke, walaupun ringan. Nah, tolong beritakan di mana-mana. Hentikan membiasakan makan gorengan untuk anak-anak. Penyebab terbesar stroke usia muda itu karena masih anak-anak remajanya hobi makan gorengan. Nggak sadar itu numpuk lemaknya. Jadi ketika dia umur 30-an, itu sudah seperti orang umur 60-an. Pembuluh darahnya itu. Karena terlalu banyak minyak yang dimakan. Orang-orang tua hentikan. Biasakan makan yang rebus, itu lebih sehat untuk anak-anak kita. Ngeri, bangsa ini sudah ngeri sekali. Nah begitu pula gagal ginjal. Karena hidup nggak sehat. Minum nggak teratur. Cerewetlah untuk orang yang malas minum. Lebih-lebih perempuan-perempuan itu malas minum itu. Bahaya itu saudara. Maka itu kenapa jumlah gagal ginjal lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Karena perempuan itu malas kencing. Itu masalahnya. Karena malas kencing jadi malas minum. Nah tubuh kita ini 70% itu cairan. Kalau kita kurang minum, darah kita kental. Kalau darah kita kental, ginjal kerja berat karena itu karburator. Nah, efek pertama, begitu orang itu kurang minum, efek pertamanya adalah langsung pusing. Kenapa pusing? Karena oksigen nggak masuk ke otak dengan baik. Oksigen paling baik dikonsumsi oleh tubuh itu lewat air, H2O. Oksigen lewat udara, ini kurang baik. Yang paling penting itu oksigen dari air. Maka itu kalau orang kurang minum, suka nguap. Karena oksigennya lambat masuk otak, jadi lemas dia. Nah, hati-hati. 100% orang kalau kurang minum, terus rasa pusing, langsung painkiller masuk. Panadol, Decolgen, dan sejenisnya. Saudara, ginjal tambah rusak. Maka itu kalau saya lihat ada orang dikit itu, saya marah betul. Saya punya resep. Begitu mulai pusing dikit, cuma 2 cara. Minum secukupnya, paling tidak 250 cc 1 gelas itu, lalu rebahkan tubuh tanpa bantal. Tanpa bantal. Supaya oksigen langsung, darah dipompa langsung masuk ke otak. Rebahkan, gak usah 10 menit. Percayalah pusing itu lenyap. Dimakan obat itu, makin celaka ginjalnya. Ngeri saudara. Bayangkan zaman susah gini. Saudara tahu dialisis 1 kali bisa 1 juta lebih sekarang ini. Bayangkan kalau seminggu harus 2 kali, 3 kali. Apa nggak tinggal tunggu mati aja? Maaf saya berkata kasar. Ayo kita cerewet betul soal kesehatan ini. Supaya orang itu nggak diganggu oleh iblis. Kalau sudah malam kita nggak sempat makan, jangan yang berat-berat. Makan yang ringan-ringan saja. Karena di atas jam 8 malam sebetulnya tubuh kita harus istirahat. Dia tinggal mengolah yang hari itu sudah kita makan. Ingat jumlah orang sakit kanker tambah banyak. Penyebab terbesar karena kebanyakan makan daging. Saudara, daging itu ternyata sangat tidak baik. Maka kita ingin bertobat hari ini. Sebelum mati muda jerit mulutmu. Dah gitu aja. Itu cara saya ngomong supaya langsung sadar.
Yang punya rumah makan steak saya minta maaf. Jahat daging itu. Kita ini bukan karnivora. Maka itu gigi kita dan lambung kita beda. Kalau gigi karnivora, lambung karnivora, itu boleh ngunyah daging. Kita tidak. Oke? Ini ngomong soal kesehatan. Jadi kita harus ngomong soal ini juga. Awas, makanan-makanan snack untuk anak-anak. Seperti makanan-makanan ringan. Itu bahaya, saudara. Veggie-nya banyak sekali. Jangan biasakan anak-anak kita. Lebih baik nangis anak itu daripada berobat untuk dia. Daripada dia sakit. Oke? Nah, ini yang kita harus lihat. Saya gerget betul lihat setan itu. Kurang ajar sekali mereka. Merusak manusia ini. Dalam segala hal mereka coba untuk merusak. Ayat yang kedua yang saya tunjukkan yang pertama tadi, Yohanes 5 ayat yang ke-20, bahwa kita bukan cuma butuh Tuhan, tapi Tuhan juga butuh kita. Yohanes 5 ayat yang ke-20. Silakan dibaca. Yohanes 5 ayat yang ke-20. Sebab Bapa mengasihi anak. Nah, stop sampai situ dulu. Gereja-gereja karismatik tiap kali berkata Tuhan mengasihi kita, Yesus mengasihi kita, Bapa mengasihi kita, konsepnya pasti berkat, berkat, berkat. Betul? Hari ini kita harus berubah. Inilah satu-satunya ayat yang begitu jelas dalam Alkitab. Apa wujud atau bukti Bapa mengasihi anaknya? Anaknya kan bukan cuma Tuhan Yesus, bukan? Siapa anaknya lagi? Kita. Oke, apa yang ditunjukkan? Ulangi lagi dari awal. Sebab Bapa mengasihi anak, Ya. dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Stop, koma sampai situ. Kenapa kita nggak pernah menyadari bahwa satu-satunya tanda dan bukti Bapa mengasihi kita anak-anak di bumi itu bukan karena Dia memberkati kita, tidak, saudara, tapi dengan jalan menunjukkan apa yang dikerjakan, segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Ayo kita sadari ini. Untuk apa tujuan Papa menunjukkan segala sesuatu yang dikerjakan sendiri kepada anak? Jawab, untuk apa? Lah ayo, kalau sering punya anak masa lupa. Nah, kalau saudara punya anak, dan saudara menunjukkan anak saudara, ini loh yang Papa kerjakan, ini yang Mama kerjakan. Maksudnya, ya teruskan supaya anak itu bisa ngerjakan sendiri. Kenapa gereja nggak pernah lihat ini? Kalau Papa mengasihi anak, itu bukan tandanya diberkati saja, tidak. Tapi Papa menunjukkan segala sesuatu. Ada kata segala sesuatu lagi loh, saudara. Koma, lihat, lanjutkan. Ya. Bahkan Ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Stop sampai situ. Koma lagi. Bahkan, saudara, suatu kali Roh Kudus ngajar saya soal ini. Maka kita teliti. Kalau sudah ada kalimat segala sesuatu, itu salah 100%. Kalau dilanjutkan ada bahkan. Coba renungan, ya atau tidak? Loh. Sudah segala sesuatu, berarti sudah habis. Kenapa ada bahkan? Dan kita sudah 2 kali ketemu bahkan itu. Tadi Yohanes 14 ayat 12. Bahkan. Maka itu kalau tiap hari kita bisa mengerjakan 5 hal yang Yesus kerjakan tadi itu. Tiap hari loh. Kita umur 110 tahun, selesai nggak pekerjaan Tuhan itu? Enggak selesai juga. Enggak selesai juga. Bayangkan. Apalagi kalau nggak pernah sama sekali. Ayo tertawa sama-sama yuk. Artinya kita mentertawai diri kita sendiri. Loh betul nggak, saudara? Artinya itu begitu. Kami itu baru turun dari kapal cruise kemarin pagi dari Auckland. Nah, bulan Agustus akhir saya dapat telepon dari satu keluarga di Sydney. Mereka itu ngajak kami cruise, ya, karena mereka ingin punya waktu banyak dengan kami. Nah, terus dia bilang ini pas lagi murah. 14 malam dari tanggal 7 November kami turun tanggal 21 Jumat, ketemu Jumat 2 kali, bayar cuma 1.100 US. Itu dengan makan, dengan semua itu. Saudara, kapal cruise itu makan itu 24 jam itu buka, nggak pernah tutup. Itu orang rakus senang kalau naik kapal itu. Makan itu betul-betul, saudara lah. Itu kapal cruise, bayangkan murah sekali. Dan kami turun berhenti di 12 kota. Australia 3,
Sydney, Melbourne dengan Tasmania.